channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dunia Ima, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solok dari SDN 04 Salimpat. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bu Gusrina Yelmita, guru kelas 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar hari ini baik ya Bu ya. Nah ya, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 2 atau sebelum melakukan supervisi kelas gitu ya Bu. Yang pertama saya akan menanyakan mengenai tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti. Nah, sebelum saya menanyakan tujuan pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Nah, di sini tujuan kita melakukan percakapan untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 2. Kenapa kita hari ini melakukan observasi? Itu sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan Ibu lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada murid, begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menanyakan mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baiklah ya Bu ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3. Yang pertama, melalui mengamati, mengidentifikasi perbedaan perasaan melalui gambar. Yang kedua, melalui bercerita di sini mempresentasikan informasi dengan suara yang jelas dan menekankan pada intonasi menarik minat pendengar. Oh begitu. Ya. Berarti di sini ada 2 ya Bu ya, Ya, tujuan dua pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama melalui mengamati gambar, kemudian yang kedua dengan melalui bercerita gitu ya. Baik Bu, untuk pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat diobservasi nanti, kira-kira pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Baik Bu ya, untuk area pengembangan mungkin menggunakan 2. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang dari pengetahuan di sini siswa mampu mengenali mimik perasaan melalui gambar. Yang kedua, melalui keterampilan siswa bisa membaca raut wajah, mana yang gurunya yang sedang marah, mana yang gurunya yang senang. Oh begitu ya, baik. Jadi untuk area pengembangan itu yang akan dikembangkan itu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya. Iya. Dan saya juga ingin mendengar ya Bu ya tentang rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan saat saya melaksanakan observasi nanti ya. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu pakai di dalam kelas saat melaksanakan pembelajaran nanti? Baik. Seperti apa itu strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode yang Ibu pakai gitu? Baik Bu ya, untuk strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau dengan metode diskusi dan tanya jawab. Oke. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas nanti itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana pula dengan media pembelajaran yang Ibu pakai saat melaksanakan pembelajaran nanti? Media di sana nanti ada media gambar, laptop, infocus dan lembar kerja siswa. Begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan pembelajaran ini? Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024. Jam berapa Bu? Jam pertama. Oh, jam pertama. Oke, saya akan masuk nanti ke kelas Ibu, kelas 2 pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 jam pertama ya Bu ya? Jam pertama. Oke.
saya akan mencatat nanti hal apa saja yang akan yang saya amati saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 2. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas 2, saya juga nanti terakhir melakukan percakapan dengan Ibu, yaitu percakapan pasca observasi lagi Bu, setelah kita melaksanakan observasi ya Bu ya. Itu nanti didampingi dengan belajar praktik Bu. Nah, sebelum kita akhiri ya Bu ya, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan mungkin saya media yang apa yang akan saya gunakan nanti. Bisa saya dari percakapan ini ya Bu ya. Mungkin, media yang digunakan dalam berarti pembelajaran. Sudah ada gambaran bagi Ibu media apa yang akan Ibu pakai saat pembelajaran berlangsung, metode dan pendekatan, berarti sudah nggak ada gambarannya untuk dipersiapkan dari sekarang ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Nanti sampai jumpa kita di kelas 2 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi anak Ibu. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah? Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Nah, bisa. Dah, sekarang semuanya agar lebih pembelajaran kita lebih semangat, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, sekarang sebelum pembelajarannya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi Islam Madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma zukni ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkanlah taufik dan hidayah kepada guru kami, mendidik dan mengasuh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah. Dah, sekarang pembelajaran kita yaitu mengenal berbagai perasaan. Dah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan anak Ibu hari ini? Bagaimana perasaan anak Ibu hari ini? Ada? Senang? Senang. Agus bagaimana? Senang. Boy, bagaimana perasaan Boy hari ini? Senang. Nadifa? Senang. Dah. Perasaan itu ada berbagai macam. Yang pertama ada perasaan senang. Terus apa lagi? Sedih.
Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, sekarang anak ibu perhatikan video pembelajaran ibu. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Sekarang anak ibu perhatikan gambar anak laki-laki di sana. Bagaimana perasaannya? Kaget. Anak yang perempuan? Anak yang laki-laki bagaimana? Kaget. Anak yang perempuan? Kalau ekspresi senang bagaimana? Tersenyum. Dan anak laki-laki yang di bawah marah. Bagaimana kalau ekspresi marah? Bagaimana kalau ekspresi marah, anak ibu? Ya, mata melotot. Coba perhatikan raut wajahnya bagaimana? Raut wajahnya takut dia. Takut dia bagaimana, Queen? Nah, anak laki-laki ada perasaan gambarnya takut. Kalau takut dia bagaimana? Coba anak ibu perhatikan gambar. Kalau takut dia bagaimana? Bagaimana ekspresi wajahnya kalau takut? Coba perhatikan semuanya ke depan. Gambar ibu. Kalau takut dia bagaimana? Kalau takut dia bagaimana? Kalau takut dia bagaimana, kata ibu? Kalau takut dia bagaimana, anak ibu? Yang anak yang laki-laki dia takut. Bagaimana ekspresinya? Ekspresi wajahnya? Bagaimana? Ya, keringatnya bercucuran karena ada rasa takut. Nah, ada rasa takut. Anak ibu pernah mengalami rasa takut? Pernah. Bagaimana kalau kita takut? Nah, Agam, sekarang gambar yang pertama. Bagaimana? Kaget. Bagaimana ekspresi wajahnya kalau dia kaget? Fauza, gambar yang kedua. Bagaimana, Fauza? Senang. Bagaimana kalau ekspresinya senang? Bagaimana? Senyum. Nah, gambar anak laki-laki yang nomor 3. Bagaimana dia?
ketiga, marah. Bagaimana kalau ekspresinya marah? Iya, raut wajahnya sangar dia. Nah, anak perempuan sedih. Kalau sedih raut wajahnya bagaimana? Kalau sedih murung. Nah, gambar yang nomor 5 Adam. Gambar yang nomor 5 Adam. Adam, gambar yang nomor 5 bagaimana Adam? Takut. Anak yang laki-laki itu takut. Bagaimana ekspresinya? Keringatnya bercucuran. Anak perempuan, gambar yang nomor 6. Malu dia. Jadi, kata perasaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadaan batin. Keadaan batin sewaktu menghadapi sesuatu. Nah, jadi apa itu perasaan? Siapa yang bisa menjawab? Apa perasaan? Apa? Ya, jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia apa itu perasaan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Amin menunjuk saya tarik apa ketipu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia apa? Keadaan batin anak ibu sewaktu menghadapi sesuatu. Ulang kali apa? Perasaan? Keadaan batin. Ya. Keadaan batin. Nah, sekarang kita lihat video yang kedua lagi. Dah, sekarang anak ibu hitung berapa jumlah anak di dalam gambar. Hitung sama-sama. Delapan. Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar? Ada yang menggambar. Sekarang sebutkan perasaan yang dialami anak-anak pada gambar bagaimana? Bagaimana perasaan yang dialami anak-anak pada gambar? Bagaimana perasaannya? Coba Nek Ibu perhatikan ke depan. Raihan, coba Nek Ibu perhatikan perasaan anak-anak pada gambar di sana. Ada yang senang, bagus. Ada yang marah, terus ada yang kaget, bagus. Ada yang malu, ya. Ada yang sedih, ada yang malu. Dah, sekarang duduk di belakang Le. Adam. Dah, sekarang bacalah nama perasaan di sana. Yang pertama ada perasaan. Sekarang semuanya baca sama-sama yang di papan ibu. Gambar yang pertama ada perasaan. Senang. Yang nomor 2 sedih. Yang nomor 3 yang nomor 3 marah. Yang nomor 4 takut. Yang nomor 6 yang nomor 7 malu. Nah, sekarang kita lihat anak ibu semuanya madoka pukole. Nah, kalau sedih awak bagaimana? Coba dibaca Fauza.
atau di buku biasa? Ya, gambar yang pertama tadi. Ya. Ya, yang ini. Nah, di buku bahasa Indonesia. Tadilah Ibu jelaskan tadi berapa jumlah anak di dalam gambar itu. Ditulis di buku awak, ditulis di buku awak. Di buku anak Ibu ya. Anak Ibu amati gambar. Tadi mengenal berbagai perasaan. Yang ini ya. Pada soal anak Ibu amati. Yang ini. Yang tuh yang di bawah ya. Ya, tulis. Ya. Yang ini ya, yang LKP Tiongkok, yang mengenal berbagai perasaan. Ya, anak Ibu perhatikan tadi kan anak Ibu lihat gambar. Ya. Nggak buat gambar, soalnya saja yang dibuat. Ya. Nggak usah buat gambar. Anak Ibu amati gambar di atas. Setelah itu dihitung berapa jumlah anak di dalam gambar. Ya, sampai soal yang nomor 3. Sampai 3 buah soal enak. Ya, anak Ibu jawab. Nah, nanti kalau anak Ibu perhatikan tadi di depan, Ibu tayangan tadi videonya. Iya, pakai angka. Nah, yang pertama tadi amati gambar. Anak Ibu amati gambar. Ya. Setelah itu dihitung berapa jumlah anak. Raihan elok-elok sila duduk nak. Ya. Nah, jadi ada 2 soalnya anak Ibu amati gambar yang di buku. Setelah itu anak Ibu hitung jumlah anak. Raihan. Yuk, situ-situ duduk lelok. Ya. Ya, tulis saja yang di papan lagi. Anak Ibu amati gambar. Setelah itu
nomor 2, sebutkan perasaan yang dialami anak-anak pada gambar. Dah, Ibu kasih waktu 10 menit. Dah ada yang bersuara, dah ada yang mengobrol dengan teman. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti Ibu tanya. Nah, sekarang silakan Hasna berdiri ke depan. Hasna tampilkan berapa soal yang pertama, berapa jumlah anak di dalam gambar. Keras teruslah. Ya, menurut Hasna jumlah anak di dalam gambar ada 7. Sama semuanya anak Ibu? Sama. Dah, soal yang nomor 2 Hasna. Ya, bagaimana perasaan yang dialami anak-anak pada gambar Hasna? Menurut Hasna ada sedih, terus apa lagi? Senang, terus marah, kaget, malu. Ada lagi, Bang? Silakan duduk. Ada yang berbeda dari Hasna? Siapa yang mau tampil ke depan lagi? Ya, ada yang berbeda dari Hasna? Ya, Queen berbeda dari Hasna. Nah, silakan Queen tampil ke depan. Nah, Queen sebutkan. Berapa jumlah anaknya Queen? Nah, menurut Queen, hello nah Ibu. Hello. Nah, menurut Queen jumlah anaknya ada 7. Terus yang nomor 2, perasaan yang dialami anak-anak pada gambar bagaimana Queen? Menurut Queen yang pertama sedih. Yang kedua? Yang kedua senang. Yang ketiga marah. Yang keempat ada malu. Itu aja. Dah, siapa yang sudah siap lagi? Dah, Boy, silakan Boy. Berapa jumlah anak di dalam gambar Boy? Dah, 7. Perasaan yang dialami anak-anak pada gambar? Sedih, terus kaget, terus marah, terus malu. Ada lagi Boy? Tidak. Menurut Boy ada 4 perasaan yang dialami anak-anak pada gambar. Siapa lagi yang sudah siap? Wow, sudah, Akib sudah, walai. Nah, terus yang nomor 1, yang A, berapa jumlah anak? 7 sama dengan Queen dan yang lain. Yang nomor 2, perasaan yang dialami anak-anak? Marah, terus sedih, kaget, senang. Ada 4. Sudah, silakan duduk. Dan tadi anak Ibu udah tampil beberapa teman ke depan. Sama semuanya? Sama? Dah, sekarang kita hitung sama-sama berapa jumlah anak di dalam gambar. Anak yang perempuan berapa orang? Yang perempuan 3.
berapa jumlahnya semua? 7. Bagus. Semuanya 7 jawabannya? Semuanya 7? 7. Yang nomor 2, perasaan anak-anak pada gambar. Apa saja tadi? Ada anak yang senang. Berapa orang anak yang senang di sana? Anak-anak yang senang. 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak yang laki-laki? Ada anak laki-laki yang malu? Ada. Coba nenek ibu perhatikan gambar. Perhatikan gambar dulu kata ibu. Dah. Anak perempuan berapa orang yang marah di sana? 1 atau 2? Yang senang ada di sana? Ada. Yang sedih? Yang takut? Ada semuanya di sana. Ada yang takut di sana? Ya. Ada yang malu. Malu ada di sana? Ada. Nah, berarti anak ibu sudah bisa membedakan kalau malu bagaimana perasaannya kalau malu tadi. Ya, kalau malu ekspresi wajahnya bagaimana? Kalau malu, ya malu-malu dia. Kalau kaget, kalau kaget, bagaimana kalau kaget? Kalau takut bagaimana tadi? Keringatnya bercucuran. Ada rasa takut. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalau apa itu perasaan? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu tadi perasaan menurut Kamus Bahasa Indonesia apa? Zima? Itu rasanya, nah pengertiannya. Pengertiannya tadi. Apa pengertiannya? Apa pengertiannya tadi? Perasaan itu keadaan batin dalam menghadapi sesuatu. Berarti keadaan batin anak ibu dalam menghadapi sesuatu. Nah, perasaan tadi ada beberapa macam. Ada perasaan sedih, terus apa lagi? Marah, terus kaget, terus apa lagi? Malu, bangga. Nah, sampai di sini anak ibu paham? Sedih, malu, senang, bangga. Apa lagi? Takut, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zidni Ilma, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo dari SDN 0414. Dalam kegiatan pasca observasi bersama Ibu Busrina Yamita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas 2? Awalnya perasaannya tegang, tapi akhirnya perasaan tersebut hilang dengan sendirinya sehingga bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya dari awalnya tegang, akhirnya bisa diselesaikan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan sesuai dengan yang kita
diskusikan saat pra observasi 2 hari yang lewat? Mungkin untuk tahapan dalam area pengembangan yang pertama itu dalam membuat RPP. Pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Dari area pengetahuan, siswa sudah bisa menjelaskan pengertian perasaannya. Dari segi keterampilan, siswa sudah mengetahui perasaan sedih, marah, senang, kaget, malu. Mereka sudah bisa mengekspresikannya di depan kelas. Oke, di area pengembangan ini pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Kemudian bagaimana strategi atau metode pembelajaran atau media yang Ibu gunakan saat observasi di kelas 2? Menurut saya sudah dilakukan dengan baik, tapi namun masih ada yang harus diperbaiki gitu. Iya, gitu. Berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, menurut Ibu apa usaha yang harus Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin dengan cara mengelompokkan siswa atau bagaimana? Ya, usahanya mungkin dalam pengelompokan siswa secara visual, gaya belajarnya, atau secara kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Berarti Ibu ada usaha untuk nanti supaya lebih menyenangkan pembelajarannya, anak akan terlibat aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada usaha Ibu untuk mengelompokkan siswa tadi berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Bisa dengan sesuai dengan gaya belajar mereka, bisa dengan menurut audio visual atau visual dan kinestetik gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana kendala yang akan kendala atau kekurangan ketika Ibu melakukan observasi di kelas 2? Apa sih yang menjadi kendala atau kekurangan saat melakukan observasi di kelas 2? Mungkin siswanya masih belum aktif dalam pembelajaran. Mereka. Berarti ada di sini siswa yang belum aktif, belum semuanya ya Bu ya. Mereka masih mengandalkan teman yang aktif gitu. Berarti belum semuanya siswa yang aktif. Gitu. Nah, kira-kira apa penyebabnya Bu siswa yang lainnya tidak aktif? Mungkin suasana belajar yang kurang nyaman atau menyenangkan gitu. Itu Ibu ya. Terus usaha Ibu untuk supaya lebih menyenangkan, lebih aman bagi siswa, lebih aktif semuanya dalam mengikuti pembelajaran, apa kira-kira untuk kedepannya nih Bu? Mungkin dilakukan pengelompokannya siswa yang tadi, menggunakan media yang lebih menarik, dan meningkatkan motivasi siswa supaya lebih nyaman belajar di kelas. Oke, luar biasa. Berarti itu rancangan ke depannya pembelajaran berikutnya ya Bu ya, supaya semua siswa terlihat aktif, terlibat semuanya dalam proses pembelajarannya Bu ya. Dan bagi siswa itu menyenangkan dengan menggunakan media yang bervariasi ya Bu ya. Berarti Ibu ada harapan untuk kedepannya lebih baik, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, begitu ya Bu? Oke. Kira-kira kapan Ibu mulai merealisasikan ini? Insya Allah minggu depan ya Bu ya. Oke, luar biasa, mantap sekali ide Ibu ya. Lebih cepat, lebih baik, begitu ya Bu? Karena di sini baru awal tahun ajaran, baru 3 minggu berjalan ya Bu ya. Oke. Minggu depan bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Saya juga nggak sabaran nanti mendengar cerita dari Ibu, apakah berhasil yang Ibu realisasikan sesuai dengan rancangan kedepannya yang tadi Ibu sampaikan. Nanti saya tanya lagi sama Ibu ya, apakah berhasil? Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ada perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih dulu ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Kegiatan pasca observasi kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.